Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan peralihan hak tanah atas pemasukan atau inbreng dan pembagian hak bersama. Saya Ruth Adinda Sinaga. Inbreng, istilah bahasa Belanda yang berarti penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang ataupun harta. Inbreng tanah, setoran modal. Penyerahan tanah merupakan objek PPN sehingga dianggap penjualan tanah yang kemudian disetor menjadi modal perseroan, atau perseroan dianggap membeli tanah dan bangunan. Proses penyerahan aset dalam bentuk non-tunai disebut inbreng, yang bisa berupa tanah dan bangunan maupun hak milik satuan rumah susun. Persyaratan untuk pendaftaran peralihan hak akta inbreng. Yang pertama, surat pengantar dari PPAT. Yang kedua, surat permohonan berikut kuasa jika dikuasakan. Yang ketiga, sertifikat asli. Yang keempat, akta pemasukan dalam perusahaan. Yang kelima, akta pendirian perusahaan. Yang keenam, identitas diri pemegang hak dan penerima hak. Yang ketujuh, bukti pelunasan SSB dan SSP. Yang kedelapan, SPPT PBB tahun berjalan. Yang kesembilan, izin pemindahan hak. Yang kesepuluh, surat pernyataan dari penerima hak. Syarat untuk menerima tanah guna mendapat saham dalam perusahaan yaitu harus disetujui RUPS, dan pemberian saham sebesar imbalan pemasukan berupa tanah harus ada penilaian terhadap tanah itu terlebih dahulu untuk dikaitkan dengan nilai nominal saham. Kemudian keputusannya harus diumumkan dalam surat kabar yang terbit di tempat tersebut dengan jangka waktu 14 hari setelah RUPS diadakan. Kemudian unsur-unsur kerjasamanya yaitu adanya pertama, dasar pembentukannya adalah perjanjian timbal balik. Yang kedua, adanya inbreng, artinya masing-masing sekutu diwajibkan memasukkan uang, barang-barang, dan lainnya ataupun kaliannya ke dalam perseroan itu. Yang terakhir, dengan tujuan membagi keuntungan di antara orang-orang yang terlibat. Pembagian hak bersama waris, yaitu hakikat pemisahan dan pembagian hak bersama yang berasal dari warisan, yang di dalamnya adalah peralihan hak dari pewaris langsung kepada ahli waris yang memperoleh tanah tersebut. Pembagian hak bersama dengan pembuatan akta pembagian hak bersama, yaitu akta pembagian hak bersama atau APHB, akta yang dibuat untuk melakukan pembagian hak bersama milik beberapa pemegang hak. Dilakukannya pembuatan akta, maka terjadi peralihan hak salah seorang atau beberapa orang di antara pemegang hak bersama tersebut kepada salah seorang atau beberapa orang lainnya daripada pemegang hak bersama yang bersangkutan. Dengan dibuatnya APHB, maka jelas pemisahan atau pembagian yang dilakukan berdasarkan APHB merupakan objek BPHTB. Dimaksudkan dalam pasal 85 ayat 2A angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Balik nama sertifikat tanah ke atas nama salah seorang ahli waris, yaitu jika ternyata para ahli waris mengkehendaki tanah yang ditinggalkan pewaris tersebut dibagikan kepada salah seorang ahli waris saja, misalnya B, C, D, dan E sepakat bahwa tanah tersebut akan dibagikan kepada B saja, maka mereka dapat membuat akta pembagian waris, baik yang dibuat dengan akta notaris maupun akta di bawah tangan. Selanjutnya, berdasarkan surat keterangan waris dilengkapi dengan akta pembagian waris tersebut, sertifikat tanah atas nama pewaris dapat langsung dibalik nama ke atas nama salah seorang ahli waris, yaitu B yang telah disepakati tadi. Kemungkinan tersebut dinyatakan secara tegas di dalam pasal 42 ayat 4 PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang diatur lebih lanjut dalam pasal 111 ayat 5 PMNA/KA BPN nomor 3 tahun 1997. Persyaratan peralihan hak pembagian hak bersama. Yang pertama, itu adanya formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai. Yang kedua, surat kuasa apabila dikuasakan. Yang ketiga, fotokopi identitas pemohon, yaitu KTP atau KK. Dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket tersebut. Yang keempat, fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, jika tanah dan bangunan tersebut pemiliknya adalah badan hukum. Yang kelima, sertifikat asli. Yang
Keenam, akta pembagian hak bersama yang dibuat PPAT. Yang ke-8, izin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat garing keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindah tangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang. Yang ke-9, fotokopi SPPT dan PBB 10 tahun ke belakang yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket. Yang ke-10, penyerahan bukti SSB atau BPHTB dan bukti bayar uang pemasukan pada saat pendaftaran hak. Yang ke-11, penyerahan bukti SSB BPHTB dan bukti SSP atau PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah. 12. Identitas diri jika pemilik perorangan. Ke-13, luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon. 4. Pernyataan tanah tidak bersengketa. Yang ke-15, pernyataan tanah atau bangunan dikuasai secara fisik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.